Sebenarnya kalau kita bicara tentang media sosial, saya yakin pembuat media sosial zaman dulu itu tidak menyangka dampaknya akan sejauh ini. Sekarang kan kita sama sekali nggak bisa hidup tanpa media sosial. Dan kalau dulu Facebook di awal masa pembuatannya dia kan tujuannya adalah mendekatkan yang jauh, kira-kira supaya kita punya media komunikasi lain. Tapi sekarang kita bahkan berjualan di media sosial, jadi sudah menjadi penggerak ekonomi, bahkan media sosial itu sudah menjadi sumber informasi juga. Jadi memang semakin kesini media sosial kegunaannya bukan lagi sosial, jadi sudah merambah ke berbagai aspek kehidupan ya. Jadi pasti hampir tidak ada orang yang tidak menggunakan media sosial, dan mungkin kedepannya akan semakin seperti ini trennya. Itu sih. Penggunaan filter ini sebenarnya agak tricky ya, karena kalau kita bicara media sosial, betul, Instagram adalah salah satu yang dari segi fitur networknya, fitur dia sendiri yang utama adalah sharing foto gitu, dan fotonya kita bisa atur agar filter warnanya berubah, atau kita bahkan bisa atur dengan mudah bentuk badan kita mau seperti apa. Dan jujur tentang filter ini, bahkan kalau Anda lihat semua smartphone-nya, boleh lihat satu-satu, kamera depan semua pasti otomatis sudah ada AI yang membuat wajah kita tampil berbeda gitu. Jadi kita mau nggak pakai filter pun, tidak pakai Instagram pun, kamera selfie membuat kita bisa merubah muka kita dengan sesuka hati gitu. Jadi seperti semakin kesini tuh penggunaan filter seolah-olah semakin didorong. Instagram itu awalnya memang fitur utama dia adalah membagikan foto, dan itu waktu itu yang membedakan dia dengan media sosial lainnya. Kalau menurut gue, Filter Beauty itu aplikasi buat mempercantik wajah gue, badan gue juga. Dengan Filter Beauty kita bisa tampil fresh dan cantik gitu. Benar-benar. Biar seru-seruan aja, lucu-lucuan juga. Jadi ya tau lah, kalau cewek kan pasti maunya yang cantik. Seinget gue udah pakai Filter Beauty itu dari SMP, dari zaman-zaman yang ada B612 gitu sih. Kalau dari gua, dari awal Instagram ngeluarin filter yang benar-benar dari Instagram sebelum ada yang kreator-kreator itu. Iya. Dipakainya sih udah dari lama banget ya, udah dari zaman kamera 360, tahu nggak? Itu udah dari zamanku SD. Kalau gua pas hype-nya Instagram gitu, pas SMA deh kayaknya. Terus banyak filter-filter juga di situ. Nah, kalau untuk sekarang ini filter yang sering digunain sih filter yang estetik gitu loh, yang kayak orang Korea. Banyak kan filter buat rame-ramean gitu. Nah, kalau Celek tadi kan pakai filter beauty lebih sering. Nah, kalau gue sendiri lebih sering pakai filter yang estetik. Jadi foto itu nggak mati gitu warnanya. Jadi dengan filter-filter estetik bisa membuat foto tampil lebih cerah gitu. Filter yang sering gue pakai, itu ada filter Instagram, itu Blue Sky. Terus kalau biasanya itu biasanya buat bikin story sih. Tapi kalau buat ngepost foto biasanya gue pakai Soda dari aplikasi Korea. Terus ada filter favorit gue tuh kayak brown sama vanilla. Kebanyakan sih gue makainya yang filter beauty sih. Sama filter beauty doang sih yang kebanyakan dipakai. Kalau gue sih nggak sampai yang harus berlangganan sih. Sama, gue juga nggak berlangganan karena ada yang gratis juga. Iya, kan? ada yang gratis. Kenapa? Banyak yang gratis di Instagram. Sejauh ini sih gue nggak pernah berlangganan ya, gue gratis semua. Karena yang gratis aja tuh udah bagus gitu. Kalau beli menurut gue kayaknya nggak worth gitu sih, worth it gitu. Kalau aku sih enggak ya, soalnya kan kebanyakan aku pakai filter Instagram. Nah, Instagram kan nggak ada yang berbayar tuh filternya. Dari situ itu sih. Filter sampai yang berlangganan ya?
Enggak sih, nggak berlangganan sih, karena sayang aja gitu uangnya. Karena filter yang gratis juga banyak yang bagus. Sebenarnya aman-aman aja, terus nggak mengganggu sih. Tapi kan kayak kita kan maunya dilihat orang tuh bagus. Dari fotonya, dari videonya kan maunya orang tuh lihat tuh bagus gitu Paling kan. terbaik deh pokoknya. Iya, jadi gue sih rasa lebih pede aja sih kalau pakai filter. Berani tampil tanpa adanya filter di sosmed, berani-berani aja. Nah, menarik nih. Lo gimana, Cel? Kalau gue, siapa yang nggak punya second account? Pasti semua Benar. punya. Kalau mau yang di first account tuh pasti yang harus yang bagus, estetik, Iya. trendy. Nah kalau di second account, sebenarnya kalau gue di second account jarang pakai filter yang itu sih. Kalaupun gue pakai, emang itu gue pasti merasa insecure banget. Seakan-akan kan circle kita kan Iya, isinya. iya. Jujur nih kalau ditanya kayak gitu sih gue kayaknya nih nggak berani ya. Untuk kayak misalkan no makeup terus no filter juga itu gue nggak berani. Mungkin kalau misalkan pakai makeup tapi no filter masih ya oke lah, ya 70% lah. Mikir-mikir dulu. Ya udah sih, diem aja sih, tanggapinnya senyumin aja. Iya, benar-benar. Aku juga gitu sih. Kalau misalnya ada yang kayak kalau katanya mencaci gitu, Iya. kayak komen-komen yang menurut aku udah nyakitin hati, aku ketawain aja sih. Iya. Soalnya kalau mau nanggepin juga kan kayak Nggak nggak ada gunanya. iya, Mereka nggak ada tetap, gunanya. ya itu pendapat mereka. Iya. Kita nggak bisa bilang kalau lu nggak bisa ngomong gitu. Ya itu hak mereka buat ngomong. benar, Jadi benar. kita cuma bisa nerima aja. Terus apa yang saran yang menurut kita itu bisa Bagus, diterima, iya. bagus ya kita lakuin aja. Iya. Gitu. Head comment nggak pernah didapet sih kalau di sosmed ya. Maksudnya yang head comment emang mukanya se-good looking apa sih sampai berani head comment orang lain gitu. Dalam hati gue gini, kenapa sih lu head comment, padahal lu juga pakai, dia juga pakai buat diri dia sendiri, dia tunjukin ke orang lain juga buat orang lain lihat ke dia tuh seneng aja gitu. Kenapa harus head comment? Kalau dari aku sih kayak gimana ya, mungkin awalnya sakit hati ya tapi kayak lama-lama tuh jadi kayak mikirnya, oh berarti kita tuh kurang kali yang ngurus dirinya jadi harus lebih sering mempercantik diri, mau perawatan kek atau apa kek, maskeran begitu sih. Kalau gue lebih ke bodo amat aja sih, menanggapi mereka ya nggak usah dipikirin aja. Sejauh ini sih ya paling gue kalau misalkan dia head comment terus pakai face CC, gue cuma jawab dia tuh siapa gitu. Maksudnya lu ngatain gue jelek tapi lu sendiri aja tag account, berarti lu lebih jelek dari gue gitu ya. Secara kan gue cakep, sebenarnya gue cakep, cuman kan pakai filter kayak biar lebih cakep aja gitu. Setuju sih kalau utama sih kalau menurut aku menurut gue ya, kalau penampilan itu penampilan di sosmed tuh udah pasti utama sih, karena kan orang nih followers baru tuh ngelihat kita karena tampilan Instagram kita, misalkan lihat foto-foto kita, jadi mereka mau follow kita tuh karena mungkin tampilan kita tuh bagus banget gitu kan. Berarti ya itu ya, jadi pertama alasannya karena orang-orang yang follow kita tuh jadi keren, tuh siapa tahu kalau kita tampil keren gitu-gitu kita bisa jadi ideasnya dia gitu kan. Jadi oh ini gayanya dia bagus banget nih, mau ngikutin nih kayak gitu. Setuju sih. Karena ya itu biar orang lihat kita nggak nggak dipandang rendah gitu. Mungkin kalau untuk di influencer atau orang-orang yang duitnya dari sana itu penting ya, karena namanya netizen banyak banget yang judge gitu. Tapi untuk kita aja mungkin nggak penting, tapi pasti ada kebawa juga penting sama nggak pentingnya. Makanya banyak orang-orang yang lebih tampil apa adanya di second account mereka gitu. Jadi menurut gue penting itu karena sosial media itu luas dan bukan cuma kita doang yang ada di sana. Jadi kita harus tetap tampil rapi. Jadi ibaratnya kita ini bukan lagi di rumah, kita lagi keluar, lagi ketemu sama orang-orang di sosial media. Jadi ya berdandan selayaknya kita lagi keluar rumah gitu benar. aja.
kalau seperti yang saya jelaskan tadi, pertama tentu saja bisa kecanduan menggunakan media sosial. Sekarang ada yang fenomena yang namanya mindless scrolling. Jadi kita seperti kalau bengong, saya tanya ke Anda semua ya, ke Anda, apa yang refleks pertama? Kemungkinan adalah membuka media sosial dan mungkin nggak ada yang ingin dicari tahu, nggak ada tujuan, tapi mindlessly scrolling aja gitu. Karena seperti sudah menjadi refleks, kira-kira begitu. Dan kan stimulating ya, melihat media sosial itu menstimulasi otak. Kita jadi semakin sulit untuk duduk diam, berefleksi, dan menikmati suasana saat ini. Itu jadi sulit sekali untuk dilakukan karena sudah ada media sosial. Kalau bengong, daripada kita memikirkan, merefleksikan kejadian masa lalu, lebih baik kita lihat media sosial dan mengomentari postingan orang-orang, itu lebih menyenangkan. Jadi dari sisi addicting, ada kecenderungan kita bisa aja kecanduan media sosial, ada kemungkinan pertama itu. Lalu kedua, mengenai kita jadi terbiasa melihat penampilan fisik kita tapi versi lebih bagus. Itu kan menyenangkan tadi yang saya bilang. Melakukan itu bisa tentu saja menjadi candu juga gitu ya. Dan ketika kita melihat cermin, jadinya kita merasa tidak puas terhadap refleksi yang ada di cermin tersebut. Artinya apa? Artinya mungkin kita lama-kelamaan akan merasa bahwa apa yang ada di cermin itu bukan, ini kayaknya cerminnya rusak deh, seolah-olah seperti itu. Karena yang kita lihat di kamera depan, kamera selfie sehari-hari adalah versi yang sudah di beautify. Yang kita tampilkan di media sosial adalah versi yang sudah kita edit di filter. Lama-kelamaan bisa saja kita jadi merasa bahwa itulah diri kita gitu. Seharusnya saya seharusnya terlihat seperti itu, bukan yang ada di cermin. Ya akhirnya kita jadi punya distorted image ya, kita jadi punya gambaran yang terdistorsi tentang diri kita sendiri. Seolah-olah yang di cermin bukan kita, atau kita jadi tidak puas dengan apa yang kita lihat di cermin. Kita jadi lebih inginnya melihat yang ada di Instagram terus, yang sudah difilter terus gitu. Dampaknya tentu saja bisa, kalau seperti ini tentu saja bisa ke kepercayaan diri, bisa semakin turun. Kemudian ketidakpuasan terhadap diri sendiri itu kan bisa berujung pada depresi, bisa berujung ya, bukan pasti, tapi bisa berujung pada depresi, seolah-olah we will never be good enough gitu. Kita nggak akan bisa seperti teman kita yang fotonya seperti ini, atau seperti artis mana yang aduh kok kulit mukanya bisa seperti ini. Kita nggak tahu dia melalui berapa proses pengeditan foto. Dan ya lama-kelamaan standar kecantikan, standar ketampanan itu menjadi semakin sulit dijangkau. Semua orang sibuk menampilkan sisi dirinya yang sudah diedit, sampai kita melihat muka asli seperti ini jadi kok tidak setampan yang difoto, tidak secantik yang difoto gitu. Jadi ya membuat kita akan tidak pernah puas dengan penampilan kita yang apa adanya. Kalau misalnya sebenarnya kan apapun di dunia ini kalau digunakan secara moderate, secara sedang-sedang aja sebenarnya bisa aja bermanfaat. Misalnya kita lagi ada keperluan foto penting, misalnya untuk foto album graduation SMA, tentu saja kan itu sesuatu yang akan abadi, kenang-kenangan. Kalau pada saat itu terus kita ya kebetulan sekali sedang ada jerawat, kemudian ya udah deh sekali ini saya edit jerawat saya. Kalau kita lakukan itu dengan penuh kesadaran bahwa kita sebenarnya sedang mengubah tampilan diri kita, ya menurut saya sih nggak masalah, nggak akan menimbulkan masalah jangka panjang yang terlalu besar. Tapi kalau kita sudah sampai merasa bahwa foto kita harus diedit dulu, baru layak untuk dilihat oleh orang lain, itu sudah menjadi masalah gitu. Kalau saya sih berharap kita lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial. Dulu kita nggak pernah menyangka akan sepopuler ini, akan merambah ke berbagai aspek kehidupan. Jadi kita cenderung ceroboh ya. Kita sebagai masyarakat ceroboh sekali menggunakan media sosial. Seolah-olah semua harus di-post, seolah-olah postingannya harus begini. Nah, harapannya sih dengan semakin banyak penelitian kan yang sudah membahas tentang dampak dari media sosial,
kemudian tentang kepercayaan diri, tentang penggunaan filter ini misalnya. Semoga kita sebagai masyarakat sama-sama bisa saling mengingatkan lah untuk lebih berhati-hati. Saya bukan bilang media sosial jelek, tapi kita pasti menggunakan segala sesuatu dengan mawas diri gitu. Mungkin kalau dalam psikologi umumnya yang relatif kami bilang sehat itu adalah everything in moderation. Semuanya sedang-sedang aja. Bukan artinya nggak boleh menggunakan media sosial sama sekali. Media sosial bagus. Bukan artinya nggak boleh menggunakan filter sama sekali. On some occasion itu bisa berguna, tapi dilakukan dengan sedang-sedang aja. Sederhana gini ya, anggaplah Anda posting foto Instagram mungkin 1 foto per hari. Coba ada 1 foto setiap minggu yang nggak difilter, and kita lihat dari sana gitu. Bereksperimen dengan diri Anda sendiri, tantang diri Anda sendiri untuk mencoba berhenti atau mencoba menerima diri kita sendiri apa adanya gitu.